Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan. Di mana tugas ini kami disuruh untuk mereview jurnal. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurpulas juga saya Putra dengan NIM 19090760019. Baik, saya di sini ingin mereview jurnal dengan judul The Proposed Iraq Vehicle License Plate Recognition System by Using PWIT's Age Detection Algorithm. Jadi jurnal ini berisi mengenai deteksi otomatis plat nomor kendaraan di negara Irak. Langsung saja. Yang pertama ada ringkasan permasalahan atau rumusan permasalahan. Baik, seperti yang kita ketahui, dikarenakan jumlah kendaraan yang meningkat pesat setiap tahunnya, pengendalian dan pelacakan mobil-mobil tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi manusia. Maka dari itu, dibuatlah sebuah program di mana program ini dibuat untuk membantu memecahkan masalah ini dan dapat menghemat waktu dan tenaga. Program ini disebut Vehicle License Plate Recognition atau pengenalan plat nomor kendaraan. Jadi program ini nanti akan mendeteksi otomatis plat nomor kendaraan, jadi dapat menghemat waktu dan tenaga kita ke depannya. Sistem License Plate Recognition atau sistem pengenalan plat nomor kendaraan memiliki beberapa kegunaan yang berbeda. Sebagai contoh seperti kontrol lalu lintas, kontrol perbatasan, kontrol akses, deteksi kendaraan yang dicuri, kontrol parkir, kontrol kecepatan, dan lain sebagainya. Jadi kalau misal ada sebuah kendaraan nih yang dicuri, jadi akan mudah untuk dicarinya melalui deteksi plat nomor tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada teknik dan algoritma kecerdasan buatan yang digunakan. Jadi dalam jurnal ini terdapat beberapa teknik yang digunakan, antara lain Private Age Detection, operasi morfologi, algoritma Otsu, dan Vertical Sobel Age Detection. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada langkah-langkah berikut ini. Yang pertama ada Image Acquisition atau penangkapan gambar. Yang kedua, License Plate Detection and Extraction atau deteksi plat nomor dan ekstraksinya. Lalu License Plate Alignment, penempatan plat nomor. Lalu menuju alphanumeric characters and board segmentation atau karakter alphanumeric dan segmentasi huruf. Lalu alphanumeric character and board recognition atau karakter alphanumeric dan pengenalan huruf. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama ada penangkapan gambar. Penangkapan gambar merupakan tahap paling utama dalam sistem IVLPR atau Iraq Vehicle License Plate Recognition. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menangkap gambar dari sisi depan atau belakang kendaraan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Jadi pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa penangkapan gambar plat nomor dari sisi depan mobil dan sisi belakang mobil. Untuk yang kedua ada deteksi dan ekstraksi plat nomor. Tahap ini mencakup semua langkah yang diperlukan untuk menemukan letak plat nomor yang akurat dari gambar yang diambil. Semua itu dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. Jadi nanti ada beberapa langkah di subbab 2 ini. Yang pertama ada mengubah gambar RGB menjadi gambar hitam putih. Langkah pertama adalah mengubah gambar tersebut seperti gambar di bawah ini, di mana gambar yang pertama berwarna, yang kedua menjadi tidak berwarna atau hitam putih. Untuk langkah selanjutnya ada Vertical Sobel Edge Detection. Vertical Sobel Edge Detection digunakan untuk mendeteksi
tepi gambar. Deteksi tepi dilakukan sebagai langkah yang sangat penting dalam analisis gambar. Tepi gambar mewakili batas objek yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bentuk dan area target tertentu. Filter Sobel digunakan untuk mendeteksi tepi pada gambar. Langkah ini sangat berguna jika terdapat banyak objek yang ada pada gambar. Hasil penerapan Sobel pada gambar ditunjukkan pada gambar di bawah. Jadi ini bisa maksudnya vertical Sobel edge detection ini nanti membedakan mana target yang ingin difokuskan seperti itu. Jadi objek yang lain nanti tidak difokuskan. Selanjutnya ada binarisasi gradien vertikal gambar. Tapi ini melibatkan konversi dari gambar gradien vertikal menjadi gambar biner. Binarisasi gambar gradien vertikal dilakukan berdasarkan pencarian nilai ambang batas. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakanlah algoritma Otsu. Algoritma Otsu digunakan untuk memilih nilai ambang batas. Algoritma ini memilih gambar gradien vertikal yang optimal. Sebagai contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya ada histogram tepi horizontal. Pada tahap ini dihitunglah suatu histogram dari suatu gambar. Histogram mewakili jumlah piksel setiap baris gambar. Dalam program computer vision, histogram merupakan teknik yang sangat berguna untuk pemilihan threshold. Akhirnya sebuah array dibuat seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Array yang dihasilkan berisi dua kolom. Kolom pertama berisi indeks baris dan kolom lainnya berisi jumlah piksel yang dimiliki oleh baris yang sesuai. Gambar histogramnya bisa dilihat di pojok kiri bawah. Lalu untuk gambar hasil penerapan edge horizontal histogram ditunjukkan pada gambar di samping kanan. Next. Lalu selanjutnya kita menemukan letak plat nomor. Operasi morfologi digunakan untuk mencari letak plat nomor pada gambar gradien vertikal biner. Operasi morfologis yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, operasi tersebut diimplementasikan pada gambar biner, sehingga output dari tahap ini dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya, yaitu motong secara akurat letak plat nomor. Setelah melalui tahap-tahap sebelumnya, masih banyak bagian-bagian plat nomor yang tidak diperlukan. Lalu dilakukan penyesuaian rasio lebar dan tinggi plat nomor. Hasilnya ditunjukkan pada gambar di bawah. Untuk letak plat nomor akan terlihat dengan merekonstruksi gambar hitam putih dan hasilnya ditunjukkan pada gambar di bawah. Jadi hasil plat nomornya akan nampak seperti ini, akan terlihat lebih jelas setelah melalui tahap-tahap yang tadi. Nah, lalu letak plat nomor dipotong dari gambar dengan cara scanning. Gambar dipindai secara horizontal dan vertikal. Teknik ini akan memotong bagian atas, bawah, kiri, dan kanan gambar, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Jadi setelah gambar full mobil tadi, tinggal bagian plat nomornya saja. Oke, yang ketiga, ada karakter alfanumerik dan segmentasi kata. Di tahap ini terdapat segmentasi karakter, angka, dan kata dari gambar plat nomor. Semua itu dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Hapus bagian plat nomor yang tidak diinginkan. Pada tahap ini, semua bagian plat nomor yang tidak diinginkan akan dihilangkan, yaitu bagian yang membatasi plat nomor. Kemudian plat nomor akan disegmentasi menjadi dua area yang terhubung, satu untuk sisi atas plat dan yang lainnya untuk sisi bawah, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Jadi yang kiri, gambar yang kiri merupakan sisi atas plat, yang bawah merupakan sisi bawah plat. Lalu langkah selanjutnya, ubah ukuran gambar plat nomor. Bagian plat nomor yang dibutuhkan memiliki ukuran dan resolusi yang berbeda, tergantung hardware sistem yang digunakan untuk menangkap gambar. Dalam hal ini, gambar bagian ID kendaraan akan diubah ukurannya menjadi 200 x 400 pixel. Sedangkan bagian kelas kendaraan dan nama provinsi diubah ukurannya menjadi 150 x 400 pixel.
Langkah selanjutnya binarisasi bagian plat nomor. Tahap ini melibatkan konversi bagian plat nomor ke tingkat biner dengan menggunakan algoritma Otsu dan mengambil komplemennya. Untuk langkah selanjutnya, segmentasi bagian plat nomor. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mensegmentasi setiap karakter, angka, dan kata dari plat. Teknik scanning horizontal dilakukan dengan memindai gambar dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Hasil dari langkah ini ditunjukkan pada gambar di bawah. Berikut merupakan hasilnya. Untuk yang keempat, karakter alphanumeric dan word recognition. Tahap terakhir adalah mengenali setiap karakter, angka, dan kata tersegmentasi. Pada tahap ini digunakan algoritma private edge detection. Nilai persen akan ditentukan untuk setiap karakter, angka, dan kata sesuai dengan persamaan. Nilai yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai yang disimpan dalam database yang ditentukan sebelumnya. Untuk persamaannya di bawah ini, percentage value sama dengan comparing the white edge pixel between for the input detect image and the database image dibagi the total white edge pixel for the impact detect image kali 100%. Next. Untuk nilai yang cocok mengidentifikasi karakter, angka, dan kata akan muncul seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Jadi ini merupakan hasil setelah melakukan rangkaian tahap-tahap tadi. Oke, untuk yang subbab 3 hasil recognition rate adalah ukuran dasar yang digunakan dalam mengevaluasi hasil pencarian dan dihitung dengan persamaan berikut. Recognition rate sama dengan number of image correctly recognized per total number of tested image kali 100%. Setelah menerapkan metode di atas pada database, tingkat pengenalan untuk database gambar kendaraan adalah 100%. Sistem pada penelitian ini juga dibandingkan dengan sistem terkait lainnya, dan teknik pada penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih efisien daripada yang lain, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini. Jadi di sini dilakukan 4 pengetesan pada 4 mobil atau 4 plat nomor yang berbeda, dan juga dilakukan pengetesan dengan menggunakan teknik yang berbeda. Ada yang menggunakan artificial neural network, comparing technique, propagation neural network, dan pastinya private edge detection algorithm. Seperti yang ditunjukkan di tabel, teknik private edge detection algorithm mendapatkan recognition rate 100%, yang artinya teknik ini merupakan teknik yang paling efisien. Lalu yang terakhir, keterbatasan dan keunggulan pendekatan yang digunakan. Nah, recognition pada plat kendaraan apapun sebenarnya benar-benar tergantung pada gambar yang diperoleh. Oleh karena itu, noise atau gambar yang terdegradasi biasanya menghasilkan hasil pengenalan yang kurang baik. Oleh karena itu, ada beberapa kendala yang mungkin terjadi. Yang pertama, program ini mampu mendeteksi dan mengenali kendaraan di Irak, namun program ini tidak dirancang untuk mengenali plat kendaraan di tempat lain. Yang kedua, gambar yang diperoleh harus dalam beresolusi tinggi. Yang ketiga, angle gambar harus baik. Jika tidak, recognition tidak dapat mendapatkan hasil yang jelas. Keempat, gambar yang diambil sebaiknya pada siang hari agar lebih efisien dalam mengenalinya. Nah, untuk keunggulannya dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Telah dilakukan pengetesan pada beberapa plat nomor kendaraan dan juga dengan penggunaan teknik yang berbeda-beda. Bisa kita lihat, hasil dari teknik private edge detection algorithm menunjukkan hasil yang lebih efisien dengan hasil dari teknik yang lain, contohnya teknik neural network. Berdasarkan tabel hasil penelitian di atas, teknik private edge detection algorithm mendapatkan hasil recognition rate sebesar 100%, sedangkan teknik neural network hanya mendapatkan hasil recognition rate sebesar 92%. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.